Selamat malam. Dengarkan baik-baik dan coba lihat di sudut matamu. Ini kisah pegawai kantoran yang bernama Agus. Seorang desainer yang kerap lembur karena tuntutan pekerjaan. Perusahaan tempat dia bekerja berada di lantai 13. Hari itu, Agus terpaksa harus lembur dikarenakan kerjaannya yang menumpuk dan dikejar deadline. Menjelang pukul 6 sore, satu persatu teman kerjanya berpamitan pulang, meninggalkan Agus sendirian di tengah-tengah kumpulan partisi dengan meja kerja yang kosong. Agus sangat fokus mengerjakan kerjaannya dan mulai tersadar kalau saat itu sudah sangat larut malam. Lalu, dia mengintip jam pada komputernya. Wah, gak berasa banget dah, udah jam 8 malam aja, mana lapar lagi. Lalu, Agus menyempatkan diri mengintip melalui balik partisi ke sekeliling. Terlihat suasana mulai gelap dan sunyi, kecuali ada satu ruangan kaca yang masih bercahaya dan terletak di ujung kanan ruangan itu. Terlihat ada bayangan orang yang masih bekerja di dalam ruangan. Agus berpikir, wah, si Ibu Yuni masih lembur aja, banyak kerjaan kali ya. Dia merasa sedikit tenang, karena masih ada yang menemani dia di ruangan besar itu. Dan dia cukup kenal dengan Bu Yuni, sebagai manajer marketing yang biasa berurusan langsung dengannya terkait pekerjaan. Saat kembali menatap monitornya, Agus terkejut dengan suara HP-nya. Ternyata ada chat yang masuk yang tak lain dari Bu Yuni. Isi chat tersebut adalah, Gus, masih lembur kan? Mau saya pesenin paket bento nggak? Agus pun membalas pesan tersebut. Wah, kebetulan sekali Bu, saya agak lapar. Boleh deh Bu, paket bento saya. Oke. Makasih loh Gus, udah mau lembur kerjain proyek kita. Iya Bu, sama-sama. Kan sudah menjadi tanggung jawab saya. Gus, ini sudah saya pesankan. Nanti saya kabarin ya kalau ojolnya sudah dekat. Oke, siap Bu. Setelah chat itu, Agus kembali mengintip ke arah ruangan kaca Bu Yuni. Dalam hatinya berkata, wah, si Bu Yuni baik banget ya. Dengar-dengar dia sedang hamil. Hamil-hamil kok lembur sih? Agus pun kembali menatap monitornya dan lanjut bekerja. Tak terasa sudah pukul 8:30 malam. Tiba-tiba, telepon kantor samping Agus berbunyi. Agus segera mengangkatnya. Halo? Oh, ojolnya udah datang ya? Oke, saya ke bawah ya. Ternyata, security gedung menelponnya dan meminta Agus untuk mengambil pesanan yang di bawah. Dengan sigap, Agus berlari membawa HP-nya menuju lift dan menuju ke pos depan gedung. Saat sampai di pos, pas security-nya menyampaikan, ya Pak, ini pesanannya. Tadi ojol datang menitipkan ke saya untuk perusahaan A di lantai 13. Agus pun menerima pesanannya dan membalas, oh iya Pak, terima kasih ya. Sambil memandangi bungkusannya dengan ekspresi keheranan, Agus bertanya, loh, kok kotaknya cuma satu ya Pak? Beneran cuma ini Pak yang dititipin ojol? Lalu Pak Security menjawab, wah, nggak tahu saya Mas. Saya terima cuma itu aja kok Mas. Sampean lupa kali kalau pesannya satu. By the way, saya nggak ambil loh Mas. Jawab Pak Security dengan sedikit bercanda. Lah ya enggak. Tapi tiba-tiba HP Agus berbunyi. Tanda chat masuk. Chat dari Bu Yuni. Gus, sorry. Tadi saya lupa ngabarin kalau sudah sampai ojolnya. Pesanannya kamu sudah terima. Agus membalas chat tersebut. Sudah Bu, makasih ya. Tapi paketnya kok cuma satu ya Bu? Lah iya, emang kamu mau berapa? 2. Kalau masih kurang, nanti saya pesenin lagi. Loh, Mang Bu Yuni gak ikut pesen juga? Kan jadi gak enak saya Bu makan sendiri. Terlihat tanda chat yang sedang diketik. Maju mundur tanpa ada yang terkirim. Lalu muncul suara masuk chat dari Bu Yuni. Gimana sih kamu? Saya jadi bingung. Saya kan pesenin buat kamu doang. Saya kan sedang di rumah. Tadi saya pulang on time, soalnya lagi gak enak badan. Agus pun terbengong dan keheranan melihat pesan dari Bu Yuni. Dalam hatinya, tadi di ruangannya ada Bu Yuni kok masih kerja. Apa itu bukan Bu Yuni ya?
Lah, jadi siapa yang di atas dari tadi bareng gua? Agus pun diam sejenak, dan lamunannya terhenti saat Pak Security berbicara. Mas, kenapa diam aja deh? Sampean sakit. Itu loh makanannya keburu dingin. Agus pun berkata sambil berkeringat dingin dengan wajah ketakutan dan bergetar. Pak, mau tolongin saya nggak? Tolong temenin saya ke atas, Pak. Sepertinya ada yang nggak beres. Hah? Nggak beres gimana, Mas? Kok mukanya pucat gitu sih, Mas? Sudah. Bapak temenin saya ke atas sekarang ya. Sekalian saya mau ambil barang-barang. Kemudian, mereka pun beranjak ke atas bersamaan, melalui lift menuju lantai 13. Saat pintu lift terbuka, Agus pun berkata ke Pak Security, Bapak tahanin pintu liftnya ya. Tunggu di sini, saya mau langsung ambil tas saya terus pulang. Agus pun berjalan cepat masuk melalui pintu utama, menuju ke meja kerjanya dan bersiap untuk mengambil tasnya. Terlihat di sudut matanya, ruangan Bu Yuni yang sudah gelap dan terlihat kosong. Agus pun gemeteran dan cepat-cepat membereskan barang-barangnya. Gak bisa nih, gak bisa. Jangan sampai gue diliatin aneh-aneh. Komputer gue tinggal aja dah, bodo amat, ujar Agus dalam hati. Sesaat Agus membalikkan badannya dan ingin berlari menuju pintu keluar, Agus mendengar suara berbisik di dekat kupingnya. Perlahan, suara itu membisikkan, "Aku masih di sini." Ditutup dengan ketawa melengking khas kuntilanak. Agus pun terkejut dan hampir jatuh menabrak partisi di sampingnya. Dengan sempoyongan, dia berlari sekuat tenaga ke arah lift Pak Security berada. Ada apa, Mas? Kok kayak habis lihat setan gitu? Lah, memang saya habis lihat setan, Pak.